Again, up and down, but it's better to have a couple of ups than all down. Sesi kualifikasi kali ini benar-benar menyajikan drama yang tidak terduga, di mana pembalap muda andalan Indonesia Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi start di urutan ke-9. Posisi P9 ini terasa sangat spesial, sebuah angka cantik yang seolah selaras dengan identitas nomor motornya di lintasan. Pencapaian ini menjadi sebuah plot twist yang luar biasa, mengingat jalannya rangkaian sesi latihan bebas sebelumnya dipenuhi dengan insiden berat. Meskipun sempat mengalami kecelakaan hebat pada sesi awal bebas atau free practice, Veda mampu bangkit dan membuktikan kapasitasnya di sesi kualifikasi yang krusial. Keberhasilan menembus barisan 9 besar ini tidak hanya mengamankan posisi start yang strategis, tetapi juga membuka potensi besar bagi Veda Ega Pratama untuk kembali bersaing memperebutkan podium. Selain itu, hasil kualifikasi ini memastikan bahwa duel sengit yang dinanti-nantikan antara Veda dan rival kuatnya Quiles bakal tersaji dengan sangat menarik sejak lampu start dipadamkan. Sirkuit baru di Hongaria ini memberikan tantangan yang sangat ekstrim bagi seluruh pembalap Moto3. Karakter lintasan yang belum sepenuhnya dipahami oleh para rookie dikombinasikan dengan pencarian batas maksimal cengkeraman ban memicu terjadinya rentetan kecelakaan. Fenomena banjir crash ini sempat membuat garasi tim cemas, termasuk tim yang menaungi Veda. Ketika motor Veda tergelincir dan mencium aspal pada sesi free practice, banyak pihak khawatir mentalitas dan kondisi fisik sang pembalap akan terganggu. Kehilangan waktu penting di lintasan saat mencoba memahami sirkuit baru adalah kerugian besar. Namun, di sinilah letak mental juara seorang Veda Ega Pratama diuji sekaligus dibuktikan. Alih-alih kehilangan fokus atau panik, Veda bersama tim mekaniknya langsung bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh. Respon cepat dari tim dalam memperbaiki motor, ditambah dengan ketenangan Veda dalam menganalisis data telemetri, menjadi kunci utama kebangkitan mereka di sesi kualifikasi. Ketika memasuki lintasan untuk merebutkan posisi start, Veda tidak lagi membawa trauma dari kecelakaan sebelumnya. Dia justru tampil tenang, presisi, dan secara bertahap mempertajam catatan waktu di setiap sektor lintasan hingga akhirnya berhasil mengunci posisi ke-9. Fakta bahwa P9 ini sesuai dengan angka motornya seakan menjadi sinyal baik bahwa keberuntungan dan kerja keras sedang berpihak kepadanya di akhir pekan ini. Memulai balapan dari baris ketiga memberikan keuntungan taktis yang sangat besar bagi Veda. Di kelas Moto3 yang dikenal dengan rombongan balap yang sangat rapat, posisi start 9 besar adalah modal utama untuk menghindari kekacauan yang kerap terjadi di tikungan pertama setelah start. Dari posisi P9, Veda berada di jalur yang tepat untuk langsung masuk ke dalam rombongan depan atau front group. All sorts of records might all be in his sights at the end of this season. Here's Veda Pratama, who yesterday at least was the nearest challenger to Quiles. So again, up and down, but it's better to have a couple of ups than all downs, Lewis. Yeah, and his race performances even from those poor qualifyings have genuinely been pretty good, even if he's not always got the results at the end of the checkered flag. Dia tidak perlu membuang banyak umur ban dan bahan bakar hanya untuk merangkak naik dari barisan belakang. Fokus utamanya kini adalah melakukan start yang bersih, menjaga posisi di beberapa tikungan awal dan langsung masuk ke dalam ritme balapnya. Satu hal yang paling menarik untuk dicermati dari penampilan Veda pasca insiden kecelakaan tersebut adalah kedewasaan cara membalapnya. Usai mengalami crash di sesi free practice, Veda terlihat jelas mengubah pendekatannya di atas motor. Dia kini bermain jauh lebih hati-hati, menggunakan strategi dan kalkulasi yang matang, atau istilahnya membalap dengan otak, bukan sekedar mengandalkan ambisi murni yang meluap-luap. Perubahan gaya balap ini sangat krusial karena sirkuit Hongaria ini merupakan sirkuit yang benar-benar baru baginya. Ini adalah debut pertama Veda di lintasan tersebut, di mana referensi visual dan titik pengereman masih sangat minim. Dalam kondisi sirkuit yang asing dan penuh resiko seperti ini, pembalap yang hanya mengandalkan nyali dan ambisi tanpa perhitungan seringkali berakhir di area gravel. Veda memahami betul resiko tersebut.
Dia tahu kapan harus menekan motor hingga batas maksimal dan kapan harus menahan diri untuk menjaga ritme serta menghemat ban. Pendekatan yang cerdas ini memungkinkannya untuk tetap tampil cepat tanpa harus mengambil resiko yang tidak perlu. Kemampuan membaca situasi lintasan dan mengendalikan emosi di usia muda seperti Veda adalah aset yang sangat langka dan akan menjadi pembeda utama saat balapan sesungguhnya berlangsung nanti. Jalannya balapan di Hongaria dipastikan akan menyajikan tontonan kelas atas, terutama karena adanya potensi pertempuran langsung antara Veda Ega Pratama melawan Quiles. Kedua pembalap muda ini memiliki talenta luar biasa dan gaya balap yang agresif namun taktis. Quiles yang selalu menjadi kompetitor berat di grid Moto3 tentu tidak akan memberikan ruang mudah bagi Veda. Sebaliknya, Veda sudah mempelajari karakteristik sirkuit dan menemukan setup motor yang nyaman pasca kualifikasi, siap meladeni setiap tekanan yang diberikan oleh rivalnya tersebut. Pertarungan antara Veda dan Quiles bukan hanya sekedar perebutan posisi di lintasan, melainkan adu taktik, slipstream, dan pengereman lambat di setiap lingkungan tajam Hongaria. Duel ini diprediksi akan berlangsung ketat sepanjang lap, di mana manajemen ban akan memegang peranan yang sangat penting. Veda harus pintar-pintar memanfaatkan slipstream di trek lurus Hongaria untuk menghemat tenaga motornya, sekaligus mencari celah yang tepat untuk melakukan manuver overtaking terhadap Quiles. Kedekatan posisi mereka di grid start membuat pertemuan di lintasan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Bagi para penonton, duel ini jelas menjadi menu utama yang sangat dinantikan, menampilkan bagaimana dua pembalap muda berbakat saling adu cepat dengan bersih namun tetap agresif. Bicara mengenai target meraih podium di sirkuit debut seperti Hongaria ini sebenarnya bisa dianggap sebagai sebuah bonus yang luar biasa. Namun, jika melihat perkembangan performa motor Honda yang ditunggangi oleh Veda belakangan ini, sinyal menuju podium itu terlihat kian nyata. Paket motor Honda kini tampak semakin agresif dan kompetitif, mampu mengimbangi kecepatan rival-rivalnya di berbagai sektor lintasan. Peningkatan performa pada sisi chassis dan pengereman tenaga mesin memberikan kepercayaan diri ekstra bagi Veda untuk bertarung di barisan depan. Motor yang kian responsif ini memungkinkannya untuk melakukan manuver-manuver tajam di tikungan-tikungan teknis seperti sirkuit Hongaria. Peluang untuk menembus posisi tiga besar sangat terbuka lebar, asalkan Veda bisa mempertahankan konsistensinya sejak awal balapan dan menghindari kesalahan sekecil apapun. Tim mekanik telah bekerja keras menemukan setup terbaik yang sesuai dengan gaya balap Veda yang kini lebih taktis. Dengan motor yang kompetitif dan modal posisi start P9, peluang bonus berupa podium bukan lagi sekedar impian di siang bolong, melainkan target yang sangat masuk akal untuk diperjuangkan. Dampak dari hasil balapan di Hongaria ini juga akan sangat masif terhadap peta persaingan di papan atas klasemen sementara Moto3. Saat ini, Veda Ega Pratama berada dalam posisi yang kuat untuk mengokohkan posisinya di urutan ketiga klasemen. Poin demi poin yang dikumpulkan dari setiap seri sangatlah berharga untuk menjaga jarak dari kejaran pembalap di bawahnya. Namun, Veda tentu tidak ingin sekedar bertahan. Dengan performa motor Honda yang terus meningkat dan posisi start yang menguntungkan di seri ini, Veda memiliki momentum emas tidak hanya untuk mengamankan peringkat ketiga. Dengan performa motor Honda yang terus meningkat dan posisi start yang menguntungkan di seri ini, Veda memiliki momentum emas tidak hanya untuk mengamankan peringkat ketiga, tetapi juga melesat naik ke urutan 2 klasemen sementara. Pergeseran posisi di klasemen atas ini membutuhkan hasil akhir yang solid di Hongaria. Setiap posisi yang berhasil dilewati di lintasan berarti tambahan poin yang sangat krusial untuk memangkas jarak dengan pembalap di peringkat kedua. Oleh karena itu, balapan kali ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam perjalanan musim balap Veda. Fokus, ketenangan, dan strategi pembalap dengan otak yang diterapkan oleh Veda akan menjadi penentu utama. Apakah dia mampu memaksimalkan potensi motornya untuk mengamankan poin penuh dan merombak susunan klasemen papan atas? Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa dari jatuhnya Veda di sesi latihan bebas hingga keberhasilannya mengamankan posisi start ke-9 menunjukkan kedewasaan mental dan teknis yang luar biasa dari sang pembalap Indonesia.
Tantangan sirkuit baru di Hongaria yang sempat memakan banyak korban lewat banjir crash kembali berhasil diatasi dengan kepala dingin. Kini, fokus barunya beralih ke balapan utama. Pertarungan sengit melawan Kvyat sudah dinanti di depan mata. Performa motor Honda sudah berada di level terbaiknya dan peluang untuk merangsek naik ke posisi kedua klasemen menjadi motivasi tambahan yang sangat besar. Pabrik otomotif tanah air tentu akan memberikan dukungan penuh, berharap angka cantik P9 yang selaras dengan nomor motor Veda ini membawa keberuntungan sejati hingga garis finish, membawa pulang podium dan mengibarkan bendera merah putih di Hongaria.